Halo semua, perkenalkan nama saya Novita Srilaia dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas C dengan NIM 17096264020. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung uji homogenitas metode dengan cara uji Fisher secara manual. Nah, sebelumnya apa sih uji homogenitas itu? Uji homogenitas adalah prosedur statis untuk memeriksa apakah beberapa kelompok data sampel berasal dari populasi dan variansi yang sama. Nah, ada beberapa cara dalam menghitung uji homogenitas secara manual, yaitu dengan cara uji F atau Fisher, uji Bartlett, uji Levin, uji Cochrane, dan uji Harlin. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menghitung uji homogenitas dengan cara uji Fisher atau uji F. Nah, di mana uji F ini ada digunakan ketika hanya dua data kelompok yang akan dibandingkan. Langsung saja kita masuk ke dalam uji Fisher ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, satu, membuat hipotesis, kemudian menentukan mean dan simpangan baku, yang ketiga menentukan nilai F hitung, yang keempat menentukan nilai F tabel, yang kelima membandingkan nilai F hitung dan F tabel serta membuat kesimpulan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya teman-teman, di mana diketahui data hasil belajar statis mahasiswa di kelas A dan hasil statistika di kelas B adalah sebagai berikut. Dari tesnya itu ada kelas A dan kelas B, di mana saya sudah mencantumkan 10 sampel, masing-masing 10 sampel. Di kelas A ada 10 sampel hasil belajar statistika mahasiswa, begitu juga di kelas B. Nah, ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Apakah hasil belajar statistika kedua kelas tersebut homogen atau tidak? Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaian, di mana yang pertama itu membuat hipotesis, di mana H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang homogen. Yang kedua, H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen. Langsung saja kita ke cara kedua, menentukan mean dan simpangan baku. Di sini sudah ada tabel di mana sudah tertera sampel dari ada 10 sampel, yaitu sampel dari kelas A, kemudian sampel dari kelas B, di mana dari contoh soal tadi kita masukin semua sampelnya teman-teman, kemudian kita jumlahin, di mana jumlah dari sampel kelas A itu ada 1254, sedangkan sampel dari kelas B 1248. Nah, langsung saja kita cari ke yang pertama teman-teman, yaitu mencari mean atau nilai rata-ratanya. Nah, di mana dengan rumus X bar A sama dengan jumlah XA per NA, di mana jumlah XA tadi sudah kita dapat, yaitu 1254, dan NA-nya itu, N adalah jumlah sampel kelas A ada 10. Seperti terlihat di tabel, ada 10 jumlah sampel, jadi 1254 per 10 sama dengan 125,4. Kemudian sama halnya juga ketika kita mencari mean atau rata-rata dari kelas B. Dengan rumus X bar B sama dengan jumlah XB per NB, di mana jumlah XB-nya itu adalah 1248 dan jumlah sampelnya ada 10. Jadi terbilang 1248 dibagi 10 sama dengan 124,8. Nah, setelah itu kan selanjutnya kita ke mencari simpangan bakunya. Nah, di mana simpangan bakunya itu rumusnya adalah simpangan baku kelas A kuadrat sama dengan jumlah XA dikurang XA bar kuadrat per N kurang 1. Nah, kembali kita ke tabel di mana ada rumus XA dikurang X bar A, kemudian ada XA dikurang X bar A kuadrat. Nah,
Pertama kita ke uh, rumus XA dikurang X bar A. Kenapa bisa dapat min 28,4 ini? Karena di rumusnya XA dikurang X bar A. Nah, di mana sampel pertama yaitu XA-nya itu 97, kita kurang dengan mean-nya. Mean yang sudah kita ketemukan tadi yaitu 125,4. Jadi 97 dikurang 125,4 sama dengan min 28,4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Begitu juga dengan sama halnya juga dengan sampel selanjutnya sampai sampel yang ke-10. Kemudian eh, dari XA dikurang X bar A ini kita kuadratkan teman-teman. Nah, tadi kan hasilnya sampel pertama itu min 28,4 kita kuadratkan berarti menjadi min 28,4 dikali min 28,4 hasilnya 806,56. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman sama hal cara menghitungnya. Kemudian kita jumlahkan sehingga jumlah XA dikurang X bar A kuadrat itu yaitu 7.728,4. Sama halnya juga ya teman-teman ketika kita mencari XB dikurang X bar B dan XB dikurang X bar B kuadrat. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kurang X bar B kuadrat itu 7.105,6. Oke, kembali lagi ke rumus. Nah, kita sudah ketahui kan, jumlah dari XA dikurang X bar B kuadrat itu adalah 7.728,4 per N-nya, sampelnya itu ada 10, dikurang 1, jadi 9. Jadi, 7.728,4 per 9 sama dengan 858,71. Sama halnya juga teman-teman dalam mencari simpangan baku kelas B. Simpangan baku kelas B sama dengan jumlah XB dikurang X bar B kuadrat. Dimana tadi kita sudah dapat ya jumlah XB dikurang X bar B-nya kuadratnya itu 7.105,6 per sampelnya 10 dikurang 1 yaitu 9. Jadi 7.105,6 per 9 hasilnya 789,51. Nah, kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu menentukan nilai F hitungnya. Di mana rumusnya F, di mana rumus menentukan nilai F hitung itu, F sama dengan simpangan baku terbesar per simpangan baku terkecil. Jadi langsung kita masukkan, nah di mana simpangan baku kelas A tadi yaitu 858,71 dan simpangan baku kelas B yaitu 789,51. Karena simpangan baku kelas A lebih besar, maka dia di atas. Jadi, langsung kita masukkan ke rumus lagi. F sama dengan simpangan baku terbesar, yaitu simpangan baku kelas A, per simpangan baku terkecil, yaitu simpangan baku kelas B. Jadi, 858,71 per 789,51 hasilnya 1,088. Jadi nilai F hitung adalah 1,088. Oke, kemudian kita masuk ke menentukan F tabelnya. Di mana sudah diketahui F tabel untuk alfa sama dengan 0,05. Oke, kita masuk ke rumusnya saja. F tabel sama dengan alfa DKA per DKB. Nah, di mana alfa sudah kita tahu adalah 0,05. Langsung kita tulis 0,05 NA dikurang 1 dan NB dikurang 1. Nah, sama dengan lagi 0,05. NA-nya itu seperti yang sudah kita ketahui, N adalah jumlah sampelnya. Jadi, NA sama dengan 10 dikurang 1, dan NB-nya 10 juga dikurang 1. Nah, sama dengan lagi 0,05, 9 per 9. Nah, jadi paling
angka paling atas disebut dengan pembilang dan angka paling bawah disebut dengan penyebut. Maka langsung saja kita cari teman-teman. 9 eh, dari pembilang dan 9 dari penyebut. Nah, dari tabel ini sudah terdapat DF untuk pembilang dan DF untuk penyebut. Di mana kalau DF untuk pembilang kita bisa lihat kita bisa lihat kolom angka 9. Kan tadi sudah kita dapat nih, pembilangnya 9 dan penyebutnya 9. Nah, untuk pembilang kita bisa lihat kolom, dan untuk penyebut kita bisa lihat baris. Jadi, kita tarik saja 9 dari pembilang dan 9 dari penyebut, mendapatkan hasil 3,18. Jadi, nilai dari F-tabel yaitu 3,18. Nah, cara yang kelima atau cara yang terakhir itu langsung kita membandingkan nilai F hitung dan F tabel serta membuat kesimpulan. Nah, di langkah ini, jika tadi ada kriteria, yaitu jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Dan kriteria yang kedua, jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Nah, langsung saja. Tadi kita sudah dapat nilai F hitung sama dengan 1,088. Nah, untuk nilai F tabelnya itu 3,18. Nah, F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, F hitung itu sendiri tadi 1,088 dan F tabelnya 3,18. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Kenapa? Karena jika F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Baik teman-teman, itu adalah cara menghitung uji homogenitas menggunakan cara uji F atau uji Fisher secara manual. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.